Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Masalah Sosial dan Pembangunan dengan tema Makna Pembangunan. Di sini kami diampu oleh dua dosen. Yang pertama ada Ibu Dr. Aziza Husin MPD dan Ibu Dian Sri Andriani SPD MSc. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rena Ulandari. Di sini saya mempunyai 5 rekan. Yang pertama ada Retna Pratiwi, Diana Novera, Lydia Veronica, Warnida, dan Dewi Agustina. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada makna pembangunan. Nah, makna pembangunan ini ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama ada Siagian pada tahun 1992. Beliau mengatakan suatu usaha atau rangkaian dari perubahan yang berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangkaian pembinaan bangsa, itu disebut juga dengan pembangunan. Yang kedua, ada Djoko Ramidjojo pada tahun 1992. Beliau mengatakan bahwa pembangunan adalah proses pengendalian usaha atau administrasi negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik demi mencapai kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dan yang terakhir ada Supriyatna. Dan yang ketiga, menurut Supriyatna pada tahun 2003, beliau mengatakan bahwa pembangunan adalah sebagai sistem mencakup komponen. Yang pertama ada masukan terdiri dari nilai, sumber daya manusia dan alam, budaya, kelembagaan masyarakat. Yang kedua ada proses, kemampuan organisasi dan manajemen pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Dan yang ketiga ada keluaran, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berakses pada kognisi, afeksi, dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya. Nah, jadi makna pembangunan adalah sebuah rangkaian perencanaan serta pengendalian usaha baik oleh individu, organisasi, maupun pemerintah setempat demi mencapai tujuan agar terciptanya kehidupan berbangsa yang lebih maju lagi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Retna Pratiwi. Pada Retna kami persilakan. Akan saya lanjutkan seperti yang sudah dikatakan oleh rekan saya, kita dapat menyimpulkan bahwasanya pembangunan adalah suatu perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan juga merupakan suatu proses usaha atau kegiatan perubahan yang secara sadar dilakukan. Artinya, pembangunan didasarkan pada suatu rencana yang disusun secara baik untuk satu kurun waktu tertentu. Pembangunan sebagai pertumbuhan yaitu kemampuan suatu bangsa untuk terus berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan sering diidentikan dengan perubahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi sosial dalam kerangka pembangunan. Yang pertama adalah dimensi pembangunan manusia dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, perumahan, dan juga revolusi mental. Pendidikan dalam hal ini menentukan arah pembangunan nasional. Jika tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih rendah, maka hal ini menjadi salah satu penghambat bagi pembangunan nasional. Negara sebagai penyelenggara pembangunan di bidang pendidikan harus memiliki semangat kerja keras dan dedikasi tinggi dalam semangat pengabdian untuk mencapai hal tersebut. Maka diperlukan partisipasi dari berbagai pihak termasuk masyarakat dengan sikap jujur, integritas, dan penuh keteladanan dalam membangun pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan yang memberikan manfaat itu pun dapat berjalan sesuai dan merata sehingga terciptalah kualitas masyarakat yang baik dan mampu bersaing dan sejajar dengan bangsa lain.
Sedangkan pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat, serta menciptakan suasana kerukunan hidup, keluarga, dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga. Yang terakhir yaitu revolusi mental, di mana revolusi mental ini adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang, dan berjiwa api yang menyala-nyala, yang nantinya akan membangun jiwa merdeka pada pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Lanjut, pada yang kedua, dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, kelautan, pariwisata, dan industri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada kedaulatan pangan. Nah, untuk kedaulatan pangan itu hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Nah, kemudian yang kedua juga ada kedaulatan energi, yaitu menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, dan memastikan jaminan ketersediaan energi selaras dengan tujuan dan kepentingan nasionalnya melalui implementasi strategis, dinamis, sesuai dengan tuntutan, dinamika, dan konstelasi global, regional, dan nasional yang berubah. Nah, kemudian juga ada kedaulatan kemaritiman kan. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim. Nah, luas 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan yang sekaligus menjadi benteng bagi pulau-pulau tempat bermukimnya penduduk. Nah, dan berkaitan dengan kelautan juga, yang merupakan jalan dengan kelautan itu jalan penting utama gitu ya, jalan penting utama untuk membawa hasil eksploitasi sumber daya alam keluar dari pulau-pulau di negeri ini. Ketiga, ada dimensi pemerataan dan kewilayahan. Nah, peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara konstitusional. Nah, telah memiliki acuan yang jelas dan juga merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Jadi, kita sebagai Ada 3 aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ada pembangunan itu berorientasi ke masa depan atau future oriented, yang artinya tujuan pembangunan yang akan dicapai melalui proses kegiatan pembangunan bukan untuk mewujudkan kondisi masa lampau di masa depan, tetapi seperti yang sudah disebutkan tadi, suatu kondisi yang lebih baik dan lebih disukai dari kondisi yang ada pada waktu sekarang dan waktu yang lampau. Yang kedua, kondisi di masa depan itu penuh ketidakpastian yang timbul sebagai akibat dari pengaruh berbagai faktor yang mungkin dapat terjadi. Pengaruh-pengaruh itu boleh jadi sebagian dapat diperkirakan berdasarkan perkembangan kemajuan atau kecenderungan perubahan pada masa sekarang. Nah, yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat, proses kegiatan pembangunan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi, faktor internal, maupun yang berasal dari luar organisasi atau faktor eksternal. Jadi pembangunan itu bertujuan untuk mewujudkan masa depan manusia yang lebih baik lagi daripada
yang sebelumnya. Nah, pembangunan juga merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan selalu meningkat dari hari ke hari. Baiklah, saya Dewi Agustina akan menyampaikan hasil kesimpulan presentasi kelompok kami. Pembangunan adalah perubahan baik yang berlangsung secara lamban atau evaluasi maupun secara cepat atau revolusi, yang pada akhirnya mengarah pada perbaikan taraf hidup masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam menggunakan sumber-sumber yang ada, pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang diharapkan menghasilkan perbaikan hidup masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka setiap perubahan tersebut akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.